Lot 5 perkara ibu dan bapa yang berbahagia makruh hukumna apabila kita kerajokan. Jadi kita taringkan peora mang jadi perlu kita perhatikan waktu kita puasa bulan Ramadan, perlu kita perhatikan. Pertama kali ibu dan bapa yang berbahagia makruh hukumna yaitu berkumur-kumur bersangat-sangatan. Kune berkumur-kumur bersangat-sangatan enda cukuhna terlalu terasu. Jadi kita dianjurkan berkumur-kumur beli bulan puasa supaya babah tak bersih, walaupun bau mulut orang yang berpuasa itu indallah, di sisi Allah, atyabu mirihil miski, lebih harum daripada bau minyak kasturi, namun tetap kita dianjurkan yaitu bersiwak atau gosok gigi. Dianjurkan setiap beruduk berkumur-kumur. Namun berkumur-kumur ulang bersangat-sangatan. Ulang dekas sulai kita kumur-kumurkan sang babah. Tapi hanjah-hanjah, lembut, pelan-pelan. Karena bulan puasa. Apabila tertelan akan batal puasa. Jadi kita berkumur-kumur enggo terbiasa sehingga orang bisa apabila kita tidak berkumur-kumur karena hukumnya disunatkan. Dan kita bisa menjaga ulang sampai tertelan. Ibu ti ulang sampai tertelan, kecuali lupa, kecuali tidak sengaja. Makanya berkumur-kumur tetap sunat, tapi dengan lembut, pelan-pelan, hati-hati. Paham ibu? Ulang hudu-hudu, ulang derasu, berkumur-kumur derasu. Ancamuran derasu Ustaz kune makruh. Boleh mangora betal puasa atau berkumur-kumur keras, tapi makruh. Jadi perlu kita perhatikan bulan puasa mora bulan puasa bang deras, bang terinum tak, ora masalah. Jadi yang perlu kita perhatikan pertama, supaya kita berkumur-kumur itu dengan lembut, dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Dan apabila kita kerjakan tidak membatalkan puasa, tapi dihukumkan makruh. Sadar. Yang kedua dihukumkan makruh yaitu mencecap, mengakapi, hohoh, cendol, kolak. Ya jadi pada mengakapi Ustaz boleh tapi makruh. Yang tidak boleh menelan kuah, menelan cendol, ini betal berpuasa. Tapi lot kuah hohoh, tapi mora hati-hati ulang praktekkan. Mora bisa kalau kita jaga boleh praktekkan, tapi makruh. Sibak dilah kita bain kuah ndai, cendol ndai, kolak ndai, sibak dilah mau keca. Hukum membatalkan puasa tidak batal, tapi beku nengok makruh.
Cuman moda ibu-ibu sikahia pandai. Kalau ini orang sang benda sang dilahna benda moda mengakapi horohia. Sang sesilu dan benda no. Sang sesilu na. Ada kay sesilu ni betuh nanan kode. Anggo pasirana katina. Bekunai ibu moda sang sesilu bain. Ode ya hangat. Ibu-ibu. Sang sesilu kita bainnya bagi. Ode ya hangat. Mora hangat kecekong sirado. Mora orang kecakin hangat ya pas sirana bagi. Oh, imo ya. Bagi mo cara. Jadi perlu kita perhatikan yang nomor 2, mencecap, mengakapi. Apakah batal puasa? Tidak batal, namun dihukumkan makruh. 2. Kemudian perlu kita perhatikan, walau tidak batal puasa namun dihukumkan makruh adalah berbekam bulan puasa. Membekam karib ibu, membekam. Orang pernah batal puasa Ustaz? Dah. Lagi kali hukumnya Ustaz? Makruh, berbekam. 3. Kemudian yang keempat yaitu tidak membatalkan puasa tapi dihukumkan makruh adalah bersuntik. Makakun ibu-ibu, makakun bapak-bapak, suntik iya. Apakah batal puasa dengan suntik? Dah betal. Sekarang hukum ni makruh. Ngopi 4 do. Kemudian dihukumkan makruh di bulan puasa adalah bersiwak ba'da zawal. Bersiwak, gosok gigi atau bersiwak. Kalau kita hambah dia Mekah naik siwak. Kayu sugi atau gosok gigi dikategorikan bersiwak gosok gigi. Kapan waktunya makruh? Ba'da zawal, sesudah tergelincir matahari go tengah. Aci mau luhuh atau go luhuh. Ba'da zawal enggo makruh hukumnya kita bersiwak. Macam bau babah Ustaz. Bau babah dai ini di sisi manusia ni. Mora di sisi Allah Ta'ala bahwa bau mulut kalak puasa ini lebih harum daripada minyak kasturi. Bekunen sebegi karena bau babah tandai diakibatkan oleh ibadah. Nggak kecekin diakibatkan oleh ibadah, nilainya di sisi Allah luar biasa. Daroh kalak mati syahid, daroh ini bau. Tapi daroh kalak mati syahid di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Makanya kalak mati syahid orang perlu diperidi. Orang perlu disembayangkan. Kapani badaroh nadai dikuburkan. Ya kita bau daroh ni. Ya menurut manusia bau. Tapi karena daroh nadai ia berdarah karena jihad pada jalan Allah, maka bau darahnya itu kelak di hari kiamat, hari akhirat ia dibangkitkan lebih harum daripada bau minyak kastu. Demikian dengan bau mulut kalak puasa. Morasekel kita bersugi, morasekel kita gosok gigi sebelum zuhur, sebelum tergelincir
agi meridi jengkas jadi ngogosok gigi Ustaz boleh. Madeng makruhi madeng. Jam 10 jadi gosok gigi bersugi boleh. Madeng makruhi maden. Digan makruh sesudah tergelincir matahari nggo tengah aci mau luhuh atau sesudah juhur. Paham ibu? Motorcycle kayak gosok gigi kan ngo jengkas atau sahur gosok gigikin jengkas nan begesi kuang yakin aku Ustaz begesi tertelan kuno pengakapku dosa nata odol tajem begesi orang aku percaya Ustaz agi sahur gosok gigi atau ngat subuh kita tangat kita bulan Ramadan kan ada waktu ngat kita bulan puasa laku di masjid kan ada masuk waktu kan madeng gosok gigi kita ndi gosok gigi. Jadi bersugi enda sesudah tergelincir matahari tidak membatalkan puasa tapi dikenakan hukum makruh. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, bagaimana orang yang junub sampai fajar dalam keadaan berhadas besar sementara subuh enggo masuk enggo fajar ia maring meridi, bagaimana dengan puasanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajri wa huwa junubun min ahlihi summa yatasilu wa yasummu. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dia melaksanakan dalam kondisi junub sementara fajar sudah tiba. Nabi pernah tubuhnya dalam keadaan junub berhadas besar sementara fajar sudah ada, waktu subuh nggolot. Bekune Nabi waktu ini yaktasilu wa yasummu. Nabi kita meridi kemudian dia puasa Ramadan. Ya, tidak berkemungkinan bagi orang yang sudah dewasa barangkali lupa, barangkali kemaharan, barangkali bangin meridim bogoh. Bekune nomor ia subuh laku sembahyang subuh ya Ustaz meridi boleh. Pemana lebih waktu laku subuh bahu yang meridi. Siap meridi ya masjid terus berangkat lanjutkan puasa boleh. Jadi orang masalah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, jadi puasa enda selain daripada suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh agama kepada kita, yaitu hikmah lain yang kita dapatkan dari puasa. Kade yang kita dapatkan daripada puasa selain kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yang pertama yaitu kita untuk mengontrol, menguasai nafsu. Jadi nafsu enda oda untuk kita bunuh. Nafsu oda bisa kita hilangkan dari badan ta. Tapi nafsu enda supaya bisa kita kuasai, supaya nafsu enda bisa kita atoh. Ibu buti, orang no bisa kita hilangkan nafsu. Manusia kalau tanpa nafsu bukan manusia, karena setiap manusia punya nafsu. Tapi bekunengo Ramadan, puasa yang kita kerajokan pertama hikmahna untuk supaya kita menguasai nafsu, supaya nafsu enda bisa kita kalahkan.
Mangan halal. Nakan ngokan halal li. Tapi digan nahan setelah masuk waktu kita tahan. Cendol halal. Digan nih nahan sesudah masuk waktu enda mau kita tahan. Jadi puasa enda bertujuan selain daripada kewajiban, bertujuan supaya kita bisa menguasai nafsu. Bisa kita hilangkan nafsu ta ibu? Ada bisa kita bunuh nafsu ta, kita tekem bantah. Udah no. Agi kuneng puasa Ramadan supaya kita bisa mengalahkan, menguasai nafsu. Kemudian yang kedua, hikmah daripada berpuasa enda adalah untuk menjaga, membiasakan diri kita supaya tahan suatu ketika mendapatkan ujian musibah. Karena ujian enda buat ibu meninggal dunia ujian, musibah ida. Kepeng hilang musibah, sapo meseng musibah. Musibah ini adalah uji, termasuk yaitu puasa. Puasa enda juga ujian. Coba kita, sanggupkah kita melehe? Sanggupkah kita muas? Sanggupkah kita menundukkan hawa nafsu? Jadi puasa enda melatih diri kita supaya diri kita enda tahan uji, tahan cobaan. 2. Kemudian hikmah yang ketelu, puasa enda melatih diri supaya jujur. Supaya jujur. Bahinggo kita sampaikan ibadah yang tidak diketahui oleh kalak hanyalah ibadah puasa. Sembayang kita idah kalak, haji kita idah kalak, mesedekah kita idah kalak, mayak fitrah kita idah kalak. Tapi mora puasa ora betuh kalak. Padahal bisa hambi kok kita ora puasa. Tapi bisa hambi kok kita mangan hapota ora idah debe. Tapi ora kita kehajokan mangan siang Ramadan. Ora kita kehajokan minum kopi siang Ramadan. Kune sebegi karena kita yakin Allah Ta'ala melihat. Jadi puasa Ramadan melatih kita supaya kita jujur. Kemudian puasa Ramadan enda adalah menjaga diri kita supaya sehat. Nabi kita mengatakan asyamu sehah, puasa mo kene, puasa ini sehat. Ternyata hadis Nabi enda soh begenden odalot doktor yang berani mengatakan salah. Bahkan doktor kalak-kalak yang sekolah kesehatan kala ini membiasakan diri untuk berpuasa. Karena kala ini engkau mengkaji bahwa puasa itu benar-benar yaitu menjadikan badan kita menjadi sehat. Kasano moda-oda bulan puasa ibu-ibu jam 11 engkau kita kelehet. Melehenen. Jam 12 melehenen minta. Tapi bulan Ramadan kune. Orang melehe. Mah tapi orang kumat. Endamo. Hikmah daripada puasa enda, karena puasa enda kita awali dengan niat enda mau menyampaikan kita dari terbit fajar sampai kepada terbenam matahari.
Kemudian puasa Ramadan enda ibu dan bapak yang berbahagia, yaitu mendidik kita supaya sadar diri bahwa kita enda al-insanu da'ifu, bahwa kita enda adalah manusia yang lemah. Dengan lotna puasa ibu sadah mo kita, dengan melehe kita meleah mo badan ta, dengan muasna kune olot tenaga ta, maka puasa mendidik kita supaya kita sadah ise akuen enda adalah manusia, ise aku enda adalah kalak lemah. Akhirnya sadah mo kita ise diriten bahwa kita manusia hamba Allah, kita berkewajiban untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi endamo ibu dan bapak yang berbahagia, seputar daripada pelajaran kita masalah yang kita hadapi sekejapnya, yaitu saumur Ramadan, yaitu atau syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma asna qibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min khazid dunya wal azabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabin qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.